Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah model pembelajaran program studi pendidikan fisika. Kami akan memperlihatkan video pembelajaran fisika pada materi perpindahan kalor. Video ini dibuat untuk mensimulasikan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan khusus sebagai konteks bagi peserta didik untuk berpikir kritis dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah serta memperoleh pengetahuan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya ketua kelas siapkan dan pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas ada pulpen? Nurul Astina. Hadir, Pak. Oke, hadir semua di. Yes, Pak. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, saya akan mereview pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai definisi dari perpindahan kalor. Siapa yang mau menyebutkan definisi dari perpindahan kalor? Satu orang. Saya, Oke, Pak. silakan si Wahyuni. Perpindahan kalor itu adalah perpindahan suhu dari panas ke dingin. Oke, betul sekali. Jadi perpindahan kalor itu perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur. Nah, jadi misalnya toh kalian mencampur air dingin dengan air dingin, maka di dalam itu tidak ada yang namanya perpindahan kalor. Tetapi kalau kalian mencampur air dingin dengan air panas, kemudian kamu gabungkan dalam satu wadah, maka di dalamnya itu akan terjadi yang namanya perpindahan kalor. Nah, pertemuan kita kali ini itu lanjut kepada pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai perpindahan kalor. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini tuh siswa mampu menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bapak sudah membuat video mengenai perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian tinggal mengamati video yang Bapak tampilkan di atas. Silakan amati dengan baik-baik perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terlihat videonya? Iya, Pak. Oke, kita mulai dari video percobaan perpindahan kalor konduksi. Silakan amati baik-baik. Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. Oke, di sini itu menggunakan mentega. 2 biji kedelai. 2 butir kedelai. 3 sendok logam. Ada sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Ada 2 gelas yang berisi air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Apa yang terjadi pada kacang kedelai tersebut? Ada yang menggunakan sendok logam dan ada yang menggunakan sendok plastik. Oke, itu percobaan mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya perpindahan kalor secara Percobaan konveksi. perpindahan panas atau perpindahan kalor
dengan cara konveksi. Alat dan bahan. 1. Air dalam bejana atau panci. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Langkah kerja percobaan. 1. Tambahkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana. 2. Panaskan bejana di atas nyala api, tunggu sampai mendidih. 3. Selama proses pendidihan, perhatikan yang terjadi pada serbuk pewarna. Mengalami perpindahan kalor. Fluida yang ada dalam panci itu bergerak dari bawah ke atas. Oke, itulah video percobaan mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Selanjutnya perpindahan kalor secara radiasi. Percobaan perpindahan kalor radiasi. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Papan percobaan dengan termometer yang terpasang. 2. Dua buah lilin yang dinyalakan. 3. Dua bekas bolam lampu, bening dan yang diwarnai hitam. 4. Plastisin. 5. Stopwatch. Langkah kerja percobaan. 1. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 2. Letakkan bolam bening dengan lubang masuk ke termometer. 3. Sumbat pinggir lubang bolam menggunakan plastisin. 4. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bolam. 5. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 6. Lihat, catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 7. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bolam hitam. 8. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 9. Letakkan bolam hitam dekat termometer. 10. Sumbat pinggir lubang bohlam menggunakan plastisin. 11. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bolam. 12. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 13. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 14. Catat hasil percobaan kamu. Oke, baik, itulah tadi video percobaan dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Saya bagi secara acak. Kelompok 1, Muhammad Awal Nur Ramadan, Nur Aini, dan Sofiana. Kelompok 2, Muhammad Akmal Al-Hasbi, Asmita, dan Nur Asisa Arifin. Kelompok 3, Sri Wahyuni, Nurul Astina, dan Makfira Aulia. Nah, baik, silakan atur kursinya sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan diatur kursinya. Setiap kelompok silakan membuat kesimpulan dari ketiga video tersebut, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan diskusikan sesama teman kelompoknya. Nah, jadi nanti itu perwakilan setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Pak.
Jadi perpindahan kalor konduksi itu kan ada dua permukaan benda yang berbeda temperaturnya. Kan di sini kan percobaannya itu kan ada apa tadi? Ya ada sendok, kemudian kan ada air panas. Nah air panas ini kan permukaannya kan suhunya panas, sedangkan sendok ini kan suhunya rendah. Nah, jadi dia mengalami perpindahan kalor, ya begitu. Oke, waktu untuk mendiskusikan kesimpulannya telah selesai. Selanjutnya silakan tunjuk salah satu di antara teman kelompoknya untuk memaparkan kesimpulan hasil diskusi tiap kelompok. Sudah ada? Ada, Pak. Oke, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri di samping meja Bapak memaparkan hasil diskusinya. Di sini. Oke, teman-temannya silahkan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan dari video tadi. Nah, yang pertama itu perpindahan kalor konduksi. Kesimpulannya, yang pertama, panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui zat padat disebut konduksi. Yang kedua, sendok logam merupakan contoh konduksi, kemudian sendok plastik merupakan contoh dari isolator. Kemudian perpindahan kalor konveksi. Nah, kesimpulannya, perpindahan panas secara konveksi adalah pergerakan molekul pada fluida atau cairan atau gas dan rate. Kemudian perpindahan kalor radiasi. Kesimpulannya, panas dapat berpindah tanpa melalui perantara. Kemudian perpindahan panas tanpa melalui perantara ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Sekian dari kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Duduk kembali. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Gimana Pak? Ini. Oh iya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai kesimpulan dari video tadi. Nah, kesimpulan dari video mengenai perpindahan kalor konveksi itu perpindahan panas secara konveksi adalah pergerakan molekul-molekul pada fluida atau cairan atau gas dan rate. Nah, kemudian perpindahan kalor radiasi. Nah, kesimpulannya itu panas dapat berpindah tanpa melalui perantara. Nah, kemudian yang terakhir itu perpindahan kalor konduksi. Nah, kesimpulannya itu panas atau kalor dapat membuat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui zat padat disebut konduksi. Nah, sendok logam merupakan contoh konduksi. Nah, kemudian sendok plastik merupakan contoh isolator. Nah, sekian. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3, perwakilan untuk memaparkan kesimpulannya. Terima kasih. Nah, di sini saya dari perwakilan kelompok 3, saya akan menyimpulkan video yang Bapak sampaikan tadi, di mana yang pertama perpindahan kalor secara radiasi. Nah, dapat saya simpulkan yang pertama bahwasanya panas dapat berpindah tanpa melalui perantara, dan yang kedua perpindahan panas tanpa melalui perantara ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi, di mana radiasi ini merupakan energi bergerak melalui media dan diserap oleh benda. Nah, yang kedua perpindahan kalor secara konduksi. Nah, yang pertama, panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor ini
melalui zat padat disebut konduksi, di mana konduksi merupakan perjalanan kalor tanpa disertai perpindahan bagian zat perantara. Dan yang kedua, sendok logam tersebut termasuk ke dalam contoh konduksi. Yang ketiga, sendok plastik termasuk ke dalam contoh isolator. Nah, yang ketiga, perpindahan kalor secara konveksi, di mana kesimpulannya yaitu perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan molekul-molekul pada fluida atau cairan atau gas dan vape. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah tadi pemaparan setiap perwakilan kelompok yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok, 1 orang setiap kelompok, untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kemudian kelompok 2 langsung menjawab. Nah, setelah itu kelompok 2 perwakilannya bertanya ke kelompok 3, kemudian langsung dijawab. Selanjutnya kelompok 3 bertanya ke kelompok 1, kemudian kelompok 1 langsung menjawab. Nah, saya persilakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Angkat tangannya, silakan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rasa dalam video tadi itu ada yang dinamakan sendok plastik. Ya. Di mana sebenarnya apa kegunaan dari sendok plastik yang ada di dalam video yang ditampilkan Bapak tadi? Oke, silakan kelompok 2 dijawab. Sendok plastik pada percobaan konduksi itu sebagai apa? Nah, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana sendok plastik itu adalah gunanya apa? Nah, pada video tadi, sendok plastik itu merupakan sebuah contoh dari isolator. Ya, betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, silakan. Pertanyaan saya, kenapa bohlam lampu memiliki suhu yang lebih Bohlam lampu apa di sini? Karena ada 2 bohlam lampu yang berwarna hitam. Oh ya. lebih tinggi daripada yang tidak berwarna hitam? Oke, persilakan kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa bohlam lampu warna hitam itu lebih panas suhu akhirnya, karena bohlam lampu warna hitam itu termasuk ke dalam radiasi benda hitam. Jadi dia menyerap lebih banyak energi sehingga dia lebih panas. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Saya Pak. Oke, Makfira silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan pada materi ini kita telah menjelaskan tentang perpindahan kalor, di mana ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, saya kelompok 1 memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang konveksi dan radiasi agar kita lebih bisa memahaminya. Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada konveksi itu seperti memasak air. Kemudian pada radiasi itu contohnya seperti menjemur pakaian, menjemur padi. Terima kasih. Oke, jawabannya sangat bagus sekali dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan kelompok yang memiliki nilai tertinggi, yaitu 90, jatuh ke kelompok 2. Semuanya memiliki nilai yang bagus, hanya memiliki selisih 1 angka saja. Saya sangat mengapresiasi anak-anak semua keseriusan kalian mengenai materi perpindahan kalor ini. Nah, silakan kembalikan posisi kursi seperti awal. Siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi tadi? 1 orang saja. Sebelum saya memberikan penguatan. Oke, Nur Lastina silakan.
telah kita pelajari tadi, di mana perpindahan kalor secara konduksi yaitu panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui zat padat disebut konduksi. Nah, yang kedua, perpindahan kalor konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah pergerakan molekul-molekul fluida atau cairan dan gas. Dan yang ketiga, perpindahan kalor radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui perantara itu disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Saya akan memberikan teori tambahan mengenai pertemuan kita kali ini, yaitu perpindahan kalor. Nah, definisi dari perpindahan kalor yaitu proses perpindahnya energi karena adanya perbedaan temperatur. Nah, kemudian perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan yang terjadi pada suatu media padat atau pada media fluida. Nah, dalam keadaan diam, konduksi terjadi akibat adanya perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan permukaan yang lain pada media tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya ini adalah lilin. Nah, lilin, kemudian ini balok besi. Kemudian kita nyalakan lilinnya, kemudian ini balok besi kita simpan di atas api dari lilin tersebut, maka ini termasuk penerapan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan secara konveksi adalah perpindahan yang terjadi dari suatu permukaan media padat atau fluida yang diam menuju fluida yang mengalir atau bergerak, begitu pula sebaliknya, yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu sering yang dilakukan adalah memasak air. Menurut perpindahan panas konveksi, aliran fluida dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, konveksi paksa. Nah, konveksi paksa terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh gaya luar. Nah, seperti apa itu gaya luar? Seperti pompa dan kipas angin. Nah, itu termasuk konveksi paksa. Kemudian yang kedua ada yang namanya konveksi alamiah. Nah, terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh efek gaya apungnya. Pada fluida temperatur berbanding terbalik dengan massa jenis, di mana semakin tinggi temperatur suatu fluida, maka massa jenisnya akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu perpindahan kalor radiasi. Nah, perpindahan kalor radiasi dapat dikatakan sebagai proses perpindahan panas dari suatu media ke media lain akibat perbedaan temperatur tanpa memerlukan perantara. Nah, jadi perpindahan kalor itu tidak semuanya harus memerlukan perantara. Ada yang juga tanpa memerlukan perantara seperti perpindahan kalor radiasi ini. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kalian pergi berwisata ke tempat dataran tinggi atau yang bersuhu dingin seperti Malino atau Lembana. Nah, kalian camp di sana. Nah, pada saat malam itu suhunya itu sangat bisa dikata rendah, yang bisa membuat kita dingin. Kalian akan membuat api unggun. Nah, kemudian kalian duduk di sekitar api unggun tersebut. Nah, di situ terjadi namanya perpindahan panas secara radiasi karena tidak ada perantara. Nah, itulah tadi tambahan materi dari saya, yaitu materi mengenai perpindahan kalor dan perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya sampai di rumah nanti kalian buka-buka lagi kembali materi kita kali ini, baca-baca ulang, kemudian share-share di Google atau artikel mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi ini. Untuk itu saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran fisika problem based learning dengan judul perpindahan kalor yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 4 mata kuliah model pembelajaran. Nah, dari video tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 5 tahapan dalam pembelajaran problem based learning.
Di antaranya, pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.